Bersama Kepala Dispusip Kabupaten Tanah Laut, Bapak Safari. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dan ada juga Bapak Hanil Sadikin. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Manggilnya apa nih? Bapak. Ya, terima kasih Ibu Rizka. Iya, dan kita juga sudah hadir bersama Bapak Hafiz Firmansyah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam untuk semuanya. Iya, semuanya segar-segar hari ini. Kita membawakan tema yang segar juga dari lensa Dispusip Tanah Laut dengan tema volume kelima, meningkatkan literasi masyarakat, langkah kecil di jalan panjang, Madilog dan etika berpikir, yang akan dipandu oleh Bapak Hanil Sadikin. Selamat. Silakan, Bapak. Silakan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar. Sebelumnya ini kita ucapin dulu ya, selamat tahun baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Iya. Semoga hari-hari kita akan selalu menjadi lebih baik. Amin. Amin. Jadi hari ini kita kembali nih ke program acaranya Dispusip, Lensa Dispusip namanya, yang biasanya kita membahas tentang perpustakaan dan kearsipan. Nah, pada hari ini kita, Rizka, kan sudah Rizka perkenalkan, Kepala Dispusip Bapak Sabarin dan Kepala Perpustakaan UPTD SMP 1 Takisung ya, Bapak Hafiz Firmansyah. Jadi hari ini kita temanya Madilog dan etika berpikir. Agak tidak familiar loh, Pak, sebenarnya saya. Kenapa harus kan? Tidak familiar itu. Tidak jadi familiar. perlu difamiliarkan, tolong. Iya, oke. Mungkin pembuka ya. Jadi buku Madilog sebenarnya. Buku Madilog ini karyanya Tan Malaka. Jadi bukan hanya buku nih, Rizka. Madilog adalah ajakan untuk berpikir. Oh, Jadi, itu maknanya. Ya, jadi kita di sana membaca dengan tajam dan bertindak dengan nalar. Itu eksisnya seperti itu sih. Mengajak berpikir. Iya. Jadi di tengah arus yang sekarang informasi kada ketampungan lagi sudah. Kita tuh butuh penuntun. Nah, di sini Madilog mungkin bisa jadi salah satu alternatif kita menjadi penuntun kita di era sekarang. Nah, jadi kita masuk aja ya. Jadi sebelum masuk ke Madilog tadi kan penulisnya namanya Tan Malaka. Tan Malaka. Jadi siapa Tan Malaka? Tan Malaka adalah tokoh kemerdekaan. Nah, jadi beliau itu salah satu tokoh kemerdekaan yang jarang terekspos sebenarnya, Priska. Iya, siapa itu, Pak? Siapa ya? Jadi tokoh kemerdekaan sekaligus pendidik, kemudian tapi biasanya kan tokoh kemerdekaan itu dengan senjata ya. Iya. Nah, kalau beliau itu dengan gagasan dan penanya. Jadi banyak karya-karya beliau yang sebenarnya mempengaruhi tokoh-tokoh nasional kita. Nah, dan buku Madilog yang akan kita bahas ini adalah buku yang ia tulis dalam masa pelariannya. Nah, jadi itu sebagai wujud perlawanan intelektualnya lah, melawan penjajah. Jadi dia melawan dengan pikiran dan gagasan. Iya, begitulah. Jadi buku Madilog ini ditulis dalam masa pelariannya sebagai wujud perlawanan intelektual tadi kan. Nah, dan sekarang Ulun hendak mengajak Bapak Saparin untuk memberi pandangan beliau tentang sosok Tan Malaka sebagai tokoh literasi tadi dan tokoh pejuang pikiran. Silakan Bapak. Baik. Selamat pagi sahabat dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membaca buku Madilog ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Tahun 94-95. Ulun masih Okay. SD kelas 1, Pak. Jadi karena ada mata kuliah yang salah satu referensinya mungkin lebih baik dicari di buku ini gitu kan. Ada masih sekolah, masih kuliah. Nah, jadi mohon maaf kalau nanti agak sedikit bias gitu loh, karena sudah lama sekali gitu. Jadi ketika membaca buku ini kesannya bahwa
sepertinya Tan Malaka ini melampaui zamannya gitu loh. Jadi pada masa itu jujur aja agak jelimet, agak dari struktur bahasanya kayak Pak ya. nggak seluruhnya lah, Oh, isi struktur apa gitu ya. Jadi tentang buku Madilo ini, karena kalau pada masa itu kan kita tidak terbiasa istilahnya tuh menemukan istilah-istilahnya. Nanti kan ada Madilo itu kan pendekan dari materialisme, dialektika dan logika. Jadi terma itu atau frase itu hal yang baru gitu loh, hal yang baru. Dan setelah dibaca pun ternyata memang agak ini juga, mungkin boleh jadi agak konslet kita baca. Nggak nyambung gitu, Nggak belum nyambung. gitu, belum nyambung, belum ngeh gitu lah. Okay. Nah, jadi ini itulah. Dan ini boleh jadi karena Tan Malaka ini kan tadi disampaikan petualangan itu sampai ke Eropa, mungkin belajar sosialisme, bahkan ketemu dengan tokoh-tokoh seperti Lenin, apa sih itu, Karl Marx, Darwin, mungkin juga di Asia dengan Dr. Sun Yat-sen. Jadi boleh jadi pertarungan diskusi mereka tuh dengan si tokohnya langsung, tidak hanya berdasarkan pada buku-buku mereka gitu loh. Ya, jadi ini tambah mempertajam Tan Malaka, boleh jadi Tan Malaka ini. Jadi sangat disayangkan buku Madilo ini kesannya hanya di level-levelan nasional gitu loh. Harusnya sudah internasional juga gitu loh. Karena kandungan isinya ini kan sebenarnya universal. Mengenai isinya. Nanti kita lebih dalamnya lagi, kita elaborasi apa yang dimaksud dengan materialisme, dialektika dan logika. Mungkin itu kesan saya. Yang jelas Tan Malaka iri dengan Leo Tolstoy, seorang pujangga Eropa lah, novelis. Nah, itu banyak itu karena katanya Leo Tolstoy kalau kemana-mana bawa buku berpeti-peti. Kalau untuk nasional dia iri dengan Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta juga katanya koleksi bukunya luar biasa, berpeti-peti. Nah, dia iri pada dua sosok itu Pak ya. Luar biasa. Tadi kan saya catat kan kesan Bapak pertama kali mendengar Tan Malaka atau membaca karyanya Madilo tadi yang 30 tahun yang lampau itu melampaui zaman ya Pak ya. Kemudian ketika membacanya kita akan mungkin agak sedikit kesulitan juga. Kemarin saya ada mendengar membaca literatur, katanya bahasa yang disusun oleh Tan Malaka itu adalah bahasa Melayunya itu kayak bertutur gitu Pak. Jadi Melayunya Melayu Minang. Jadi struktur kata gaya bahasanya Minang tapi di bahasa Indonesia kan. Jadi kalau menurut keterangan Hasan Nasbi Pak, Hasan Nasbi kan seorang pakar tentang Tan Malaka tadi. Menurut Hasan Nasbi, ketika orang Minang sendiri yang membaca buku Madilog pasti dia akan sangat mudah secara struktur katanya tadi mungkin itu lah. Ya saya terus terang juga terkait Madilog ini belum lama ya, mungkin sekitar 2014-15 lah mulai membaca itu dengan membaca yang e-booknya itu loh Rizka, e-book. Terus tuh selesai membaca itu sangat pelan pas saya membacanya juga Pak Hafiz, karena menurut saya ya itu tadi terkendala struktur bahasa tadi. Belum kan orang Banjar, jadi kurang agak kesulitan. Jadi 2014, 2015 itu selesai, 16 selesai lah. Kalau nggak salah 2 tahun saya baru bisa selesai. Kemudian membeli bukunya belakangan, seperti itu. Jadi bukan membeli buku dulu, tapi membaca di e-book dulu baru belakangan membelinya. Kemudian ya itulah yang bisa saya share. Kalau dari Pak Hafiz mungkin ada
pandangan terhadap Tan Malaka sendiri? Kalau terhadap personnya ya, Iya, personnya. tentu saja ini dilihat dari zaman perjuangannya itu sebelum zaman kemerdekaan. Nah, sebelum zaman kemerdekaan memang benar itu kebanyakan itu orientasi perjuangannya bersifat kedaerahan dan bersifat fisik. Nah, ini merupakan salah satu tokoh yang berbeda dengan tokoh-tokoh kebanyakan yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan itu dilihat dari kondisi sosialnya saat itu Indonesia memang mental terjajah dan menjadi budak ya, tanda kutip. Dan hal itu memang sebenarnya yang diperlukan oleh kebanyakan orang-orang di wilayah Indonesia, kan waktu zaman itu belum terbentuk Indonesia, di wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Dan memang benar kata Bapak Saparin, itu melampaui zamannya pada saat itu, karena sesuatu hal yang sangat baru ya Pak ya. Karena hal yang awam atau hal yang umum itu adalah melakukan perjuangan dengan cara fisik, perang Ya, fisik kayak senjata gitu. tadi Iya, ya. benar. Dan bentuk-bentuk perjuangan seperti ini yang kemudian itu menjadi sesuatu yang diikuti oleh pejuang-pejuang berikutnya. Setelahnya yang diawali dengan itu Pak apa? Sumpah Pemuda. Oh, Dan ya, 1928. setelahnya baru corak-corak perjuangan itu lebih ke arah intelektual, Pemikiran gitu ya, gagasan ya. dan pergerakan-pergerakan di luar dari pergerakan fisik. Nah, kayak gitu. Oh ya, terima kasih ya Pak Hafiz. Rizka sendiri bagaimana? Jangan Pak. Jangan. Bang udah Bang. Udah Bang, udah ya. Mungkin tadi mendengar dari Bapak begitu ya, kalau di zaman dulu itu kesannya kita masih berperang melawan perut sendiri atau juga melawan nyawa. Benar sekali. Sedangkan bagaimana bisa ada seorang penulis yang melemparkan senjatanya itu dengan gagasan, apa yang bisa melatar belakangi itu? Mungkin ada cerita di balik dari buku ini Bapak. Ya, memang pada masanya itu kan perjuangan-perjuangan pada masa-masa Hindia Belanda lah. Kalau pada masa itu kan, makanya Tan Malaka ini kan nanti kalau baca di bukunya Tan Malaka yang dari penjara ke penjara mungkin lebih ini lagi, lebih berinci menjelaskan perjalanan dia diburu di mana-mana itu loh. Jadi ke Filipina, ke Shanghai, ke Cina itu sampai ke Eropa Timur mungkin itu bisa kan lihat bahwa dia melihat pertarungan di dalam internal pejuang ini juga sepertinya ada gejolak juga. Sesama pejuang itu kan mungkin beda-beda anunya, kubu-kubunya. Ya, cara-cara perjuangkannya itulah. Jadi boleh jadi Tan Malaka juga ada sedikit perbedaan cara melakukan perjuangan. Jadi dia cenderung ini tadi lebih banyak menggunakan cara-cara diplomasi mungkin gitulah. Nah, sementara boleh jadi sisi lain mungkin lebih banyak fisik gitulah. Nah, jadi saya juga salah satu yang mungkin banyak mempertanyakan gitulah. Kenapa dia bisa hidup di beberapa negara dan diburu di beberapa negara gitulah. Apakah dia ini meracuni pemikiran orang? Ya. Semengancam itu kan? Semengancam itukah dia itu lah, itunya lah, andainya. Nah, karena di penjara di mana-mana gitu lah. Nah, itu yang boleh jadi, atau boleh jadi juga karena pemikirannya melampaui zaman tadi, orang ada sedikit apa istilahnya itu, mungkin Tan Malaka tidak sengaja untuk dalam tanda petik ya, karena
ada juga para pejuang mengatakan Tan Malaka tuh seolah-olah mendowngrade orang gitu loh, ketika berdiskusi gitu loh. Sementara mungkin boleh jadi dia tidak bermaksud. Oh, jadi semacam orang itu terintimidasi ya? Gitu loh, karena dia dengan pemikiran-pemikiran yang melampaui zaman tadi, orang seolah-olah merasa kok ini tanda petik menyerang gitu loh. Nah, itu yang ininya mungkin apa istilahnya tuh rasa aman orang mungkin agak sedikit terganggu lah minimal gitu loh dengan pemikiran-pemikirannya. Oh iya, mungkin sedikit menambahkan yang pertanyaan dari Rizka tadi ya. Apa mungkin pertanyaannya apa yang melatar belakangi Tan Malaka? Iya, bisa seberbeda itu. Seberbeda itu ya bisa di zaman ya melampaui kata Bapak. Mungkin berdasarkan Bapak tadi juga perjuangan kan banyak kita dengan otot senjata, kekerasan. Sedangkan di zaman itu kolonialisme itu kan berasal dari Eropa. Nah, orang Eropa jauh sebelum masuk ke Indonesia mereka sudah memiliki peradaban yang sangat sistematis lah. Jadi ketika seorang Tan Malaka ada di Indonesia, oh ternyata nih selevel nih dengan kami di Eropa nih. Nah, kayak gitulah. Tan Malaka kan memiliki pola pikir berbeda tadi sehingga sinkron lah dengan yang diungkapkan Pak Kadis dan Pak Hafiz tadi, benar kayak mengancam mereka. Kok ada sosok yang harusnya saya bisa mengatur daerah Indonesia inilah Hindia Belanda seperti itu ya. Saya bisa mengatur Hindia Belanda. Kok ada nih seorang yang memiliki pikiran yang selevel dengan kami gitu Pak. Boleh jadi ya melampaui mungkin. Ya mungkin melampaui, berpotensi ya Pak ya. Berpotensi melampaui kami. Nah mungkin itulah. Ya, tapi ini tidak ini ya, maksudnya yang saya ungkapkan ini juga tidak tahu kepalitannya, cuma berdasarkan jejak-jejak yang ada, sepertinya arahnya seperti itu. Gitu. Kita jadi penasaran gitu. Kalau begitu apa sih yang, apakah ada contohnya pendapat dari Tan Malaka yang pada zaman itu orang pikirnya seperti ini, tapi beliau memiliki pendapatan gagasan seperti apa itu Pak? Mungkin boleh. Bisa diceritakan. Ini pas nih kita nih masuk udah ke Madilog ini. Rizka ini hebat juga sekali nih Pak. Ya kalau kayak Rizka tadi kan kita masuk aja langsung ke Madilog Pak. Apa sih yang memang yang iya betul Pak. Silahkan Pak, hajar Pak. Dari tadi dibikin penasaran. Ya mungkin Pak Hafiz boleh? Ya. Kalau ulun sebenarnya Pak sebagai generasi milenial ya. Itu ulun memang sebenarnya hal yang baru juga mengenai Madilog. Nah, jadi sebenarnya ulun di sini nih lebih banyak ingin belajar dari generasi yang sebelumnya memang sudah mendalami. Kata Bapak tadi Bapak membaca ini tahun berapa Pak? 30 tahun yang lalu. Tahun berapa itu Pak? 94 tadi. 94 mungkin ulun belum bisa baca waktu itu Pak. Masih 3 tahun usia ulun. Nah, jadi memang sebenarnya ulun baru mulai membaca dan ini baru dikenakan juga sama kawan-kawan di diskusi Pak. Nah, gitu. Jadi niat ulun memang di sini lebih banyak belajar walaupun ulun ada sedikit riset lah di internet. Siapa sih Tan Malaka itu tadi, terus bagaimana isinya, tapi ulun ingin mendengarkan banyak dari Pian sebenarnya. Alhamdulillah. Berarti Pian PM inspirasi Pak. Sharing aja lah. Jadi mohon maaf ini kalau menyimpulkannya juga agak bias gitu lah. Jadi ketika Tan Malaka menyebut Madila itu kan materialisme, dia artikel logika. Materialisme secara sederhana bukan berarti materi atau uang gitu loh. Lain mata duitan kayak itu lain pala. Jadi ini cara orang memandang dunia yang jangan berbasiskan pada mitos tahayul yang yang semacam itulah. Intinya tuh sederhana seperti itu saya bacanya tuh. Jadi kalau memandang sesuatu itu jangan pemikiran-pemikiran yang lama seolah-olah seperti itulah. Tapi bukan berarti
materialisme tidak mempercayai adanya hal-hal yang di luar materi gitu loh. Jadi misalnya kayak ruh juga percaya juga mereka ada ruh, ada apa yang dibalik sesuatu yang materi gitu lah ada. Jadi semacam itulah sederhananya. Nah jadi kalau di dalam materialisme itu seolah-olah kita itu kan mempercayai yang apa pendapat-pendapat ataupun yang zaman-zaman dulu gitu loh. Jadi kesannya memang agak sedikit gini, teman-teman. Kalau sekarang kan orang malah kearifan lokal itu kan malah bisa kayaknya gitu loh. Bahkan saya lihat juga ada yang tokoh-tokoh baru sekarang nih kayak Profesor Bagus itu malah Ya Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi Iya. malah agak sedikit ya agak permisif lah terhadap yang apa Yang tadi lokal. yang lokal Local tadi, wisdom. ya local wisdom gitu loh. Nah jadi cuma pada masa itu Tan Malaka agak menolak full kayaknya yang semacam itu. Nah kalau yang dialektika ini kan tesis, antitesis, sintesis. Jadi ketika ini sebenarnya sedikit apa istilahnya? Kalau misalnya tesis itu kita di zaman feodalisme, terus antitesisnya, wah ini harus dilawan. Lalu sintesisnya, lebih bagus sistem demokrasi misalnya. Nah, jadi nanti demokrasi jadi tesis lagi. Nah ini nanti bisa juga nanti dilawan lagi, diganti lagi jadi antitesis, sintesis. Itulah artinya berpikir tidak pernah tuntas gitu loh, tidak pernah menyelesaikan. Jadi sesuatu itu harus selalu diperdebatkan lah untuk di dalam pemikiran itu. Jadi tidak pernah tuntas gitu loh. Jadi misalnya zaman ini trennya lagi cut bray, ini zamannya ditantang menjadi celana pensil. Nanti lalu sintesisnya jadi celana slim fit. Nah, nanti boleh jadi kembali lagi ke cut bray lagi, pensil lagi, ke slim fit lagi. Ya itulah pemikiran sesuai zamannya mungkin seperti itu. Nah itu dialektika. Dan kalau di logika, nah ini saya membayangkan seandainya Tan Malaka ini hidup pada zaman sekarang, dia ini akan dengan logikal falasi yang zaman sekarang ini sedang tumbuh-tumbuh ini mungkin akan sangat sesuai ini artinya. Jadi sekarang orang udah banyak berdiskusi tentang logikal falasi. Zamannya itu Tan Malaka sudah berpikir tentang logika falasi itu lah. Sesat pikir ya. Iya. Nah, sesat pikir tuh sekarang malah hidup gini. Yang kayak apa istilahnya tuh strawman. Terus ya slippery slope, framing. Nah, istilah itu mungkin ya sekarang aja gitu lah. Padahal kalau zaman-zamannya Tan Malaka sudah membayangkan itu sudah. Cuma dia belum menemukan mungkin istilah-istilah kayak tadi yang zaman-zaman sekarang ditemukan nggak istilah-istilahnya yang seperti itu. Nah, mungkin sederhananya seperti itu saya ini kan melihat Madiloh ini. Nah, mungkin seperti itu. Gimana, Hafiz? Jadi ini ya, yang ulun tertarik itu penjelasan Pian Pak mengenai itu istilahnya circle fashion. Kata Pian itu kebetulan contohnya kan pakaian dari celana. Contohnya berarti itu kayak kondisi sosial, tapi ini berkenaan dengan kondisi sosial Pak ya. Artinya kita ini jangan nyaman dengan kondisi sosial, suatu kondisi sosial. Artinya saat kondisi sosial itu terjadi di tempat kita harus selalu berpikir bagaimana kedepannya menjadi lebih baik. Tetapi kondisi yang kedepannya lebih baik bisa saja kembali ke sebelumnya Pak ya. Yang kasihkan dengan kemapanan gitu lah. Kasihkan dengan kemapanan. Berpikir kritis terus. Jadi dinamis, berpikir dinamis gitu Pak ya. Cari terus ininya. Karena dunia ini kan pertentangan di dunia ini sangat susah sekarang ini ditebak. Ya.
apalagi kalau kita melihat barusan perang Israel sama Iran ini kan kita tidak tahu mana yang kawan mana yang lawan gitu loh. Karena sangat apa istilahnya, meskipun ada yang pro dengan A atau pro dengan B, padahal dia pro dengan A misalnya melawan B, padahal dengan B ini dia ekspor impornya sangat hidup. Gitu. Di atas kelihatan perang, padahal dalamnya Ya, di lancar-lancar aja. dalamnya lancar-lancar gitu. Artinya dari sisi apa di mata dunia seolah-olah dia pro dengan si ini melawan ini. Padahal secara ekonomi dia hidup dia dari ekonominya dari situ. Yang perlu diketahui ini Pak ya, latar belakang kenapa sih jadi hal itu terjadi, kayak kenapa sih kayak contoh ini kenapa sih jadi menyerang saling perang. Nah, bukan berarti itu membela suatu pihak, tetapi ada juga karena kepentingan tertentu. Itu tadi lah. Nah, makanya itu tadi logika tadi sama Tan Malaka, kita harus berpikir istilahnya jangan misalnya dia kebenaran itu jangan dilihat dari siapa yang mengucapkan, maksudnya seperti itulah kesannya itu. Jadi kita kadang melihat sosok ini kayaknya orangnya santun, sopan, ramah, berarti yang dikatakannya benar gitu loh. Padahal belum tentu. Nah itu yang maksud Tan Malaka itu seperti itu, tetap harus dikritisi gitu loh ininya. Nah jadi dan boleh jadi Tan Malaka banyak belajar filsafat karena dia pergi ke belajar di sosialisme di Eropa. Jadi bagaimana dia menajamkan pengetahuan, yang pengetahuan itu kan yang di kakinya ada 3 itu loh. Jadi kalau di filsafat itu kan ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah jadi kalau pengetahuan itu harus 3 kaki itu yang dia harus ini kan. Tapi juga sekarang udah pengetahuan juga dibedakan sekarang ini dengan ilmu pengetahuan. Wah, jadi sudah dunia udah semakin, jadi pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sekarang udah semakin dipertajam lagi gitu loh. Nah, sekarang dalam perkembangan zaman seperti itu. Iya, menarik sekali ya Madilog tadi ya, materialisme, dialektika dan logika. Kalau boleh menanggapi ini, boleh nggak sih kita simpulkan Madilog ini adalah salah satu metode cara berpikir atau metode cara kita menanggapi sesuatu. Kalau tadi contohnya perang, kita dengan memakai metodenya Madilog, kita melihat dulu kan, kalau materialisme melihat dulu keadaan yang sudah ada kan Pak. Oh, si pihak Israel ada ini, ada Iran ada ini, oh alasan mereka B, alasan mereka C, kan itu masuk materialisme Pak ya. Kemudian kalau masuk ke pokok dialektikanya, kita lihat pertentangan tadi ya Pak ya. Oh, pertentangannya ada, lalu dapat juga, kemudian kita runut lagi ke logikanya. Mungkin saja di logika itu kita bisa ketemu solusi ya Pak ya, atau kesimpulan seperti itu. Jadi kayaknya bisa dipakai sepanjang masa ini Pak. Urutan itu. Makanya saya melihat ini buku ini akan istilahnya kan secara umum di era modernisme itu kan ada 4 buku yang menginspirasi dunia ini. Pertama bukunya Adam Smith, The Origin kan kalau itu salah tuh. Terus bukunya Karl Marx, ya Das Kapital. Terus bukunya Sigmund Freud tentang psikoanalisis, ya. Dan yang keempat itu Albert Einstein yang teorinya E sama dan MC kuadrat itu. Oh iya. Nah, jadi relativitas. Nah, jadi mungkin kalau dibilang selevel sih mungkin banyak penentangnya sih. Tapi paling tidak menurut saya Madilog ini
Asal level mungkin di genre yang berbeda mungkin. genre yang berbeda. Iya. Jadi itulah. Genre yang berbeda. Ya artinya untuk lokalan kayaknya ini udah lumayan menginspirasi kita, kalau kita mau bisa apa istilahnya menggunakan alat ini lah untuk membedah sesuatu, untuk mengulas sesuatu, kayaknya udah lumayan cukup lah. Dengan menggunakan ini. Ya, tapi bisa bedahnya istilahnya Madilo ini ya. Oh iya, ini alatnya sudah ada. Metodenya orang bilang metodenya kah, alatnya kah istilahnya. Cuma alangkah baiknya apa istilahnya, karena ini berat, alangkah baiknya kalau bisa difilmkan gitu loh. Oh, mudah-mudahan nih sinias mendengar semuanya ini. Jadi kalau kita melihat kayak Dunia Sophie itu kan ada filmnya, atau kayak novelnya Da Vinci Code ya, Dan Brown itu kan ada filmnya, gitu loh. Ini PDPC. Da Vinci Code. Da Vinci Code. Mungkin sekali-sekali bisa tuh kalau mau dibedah, tapi itu agak sensitif gitu ya, agak sensitif karena itu masalah agama. Iya, teologi. Iya, teologi. Nah, tapi seandainya ini, tapi ini mudah-mudahan mungkin karena ini masih baru, kayaknya mungkin boleh jadi ada ideologi, ada tokoh-tokoh yang masih sedikit beririsan lah, dalam artian beririsan itu ada sedikit perbedaan cara memandang, karena ini kan kalau tidak salah ini pernah dilarang masalahnya itu lah. Ya, makanya memang ada zamannya pernah. Jadi kalau mau baca ini pun kayaknya sembunyi-sembunyi zaman dulu itu. Kalau sekarang udah terbuka. Nah, jadi mungkin itu kesulitan. Boleh jadi ya kalau mau tapi kalau intinya supaya orang mencerna buku ini tadi lebih mudah lah, karena struktur bahasa tadi kan mempengaruhi kita agak sedikit kesulitan untuk menangkap Madilog tadi. Okay, nah, kalau difilmkan mungkin karena belum mudah dicerna ya. Akan lebih mudah dicerna, karena dialognya mungkin bisa disisipkan dengan bahasa yang lebih menyesuaikan zamannya lah. Nah, gitu lah. Meskipun substansinya jangan sampai lepas gitu lah. Oh iya, gitu. Mantap. Ini kalau bicara Madilog tadi, menurut Pak Hafiz sebagai seorang pejuang perpustakaan di Tagiso, kira-kira apa sih relevansinya Madilog ini terhadap dunia literasi kita? Gini ya, menanggapinya lebih ke dunia pendidikan ya. Jadi kalau dari penjelasan Bapak tadi ya, Madilog ini ngajak kita berpikir kritis gitu Pak ya. Nah, hal ini selaras dengan semangat kurikulum kita ya sekarang. Kurikulum sekarang ini namanya kurikulum merdeka Pak. Jadi kurikulum merdeka ini ingin ngajak siswa itu aktif dalam proses pendidikannya, bukan ke akhir dari pendidikan atau pembelajaran itu. Jadi ingin siswa itu aktif dalam prosesnya, dan di dalam prosesnya itu siswa itu atau peserta didik itu mampu berpikir kritis. Jadi itu yang ingin dicapai. Nah, nilainya atau poin-poin yang ada di sana itu selaras dengan semangat pendidikan saat kurikulum merdeka ini, kayak gitu. Apakah dipengaruhi Paulo Freire? Juga. Nah, itu kan yang pendidikan itu membebaskan sebenarnya. Iya, membebaskan. Dia itu pikir. Jadi boleh jadi tidak terkurung ya, merdeka belajar itu memberi kebebasan kepada si siswa ini lah. Nah, itu boleh jadi. Tapi kalau Paulo Freire kan agak lebih ekstrim lagi gitu. Ya, tidak terikat dengan ruang dan waktu dia, cara metode. Jadi memang selaras Pak, kata Buya Hamka kan di dalam Madilog ada yang bab khusus Pak tentang Islam dalam tinjauan Madilog. Nah, jadi di dalam buku itu kan ada yang penulisnya
pengantarnya adalah Buya Hamka. Jadi Buya Hamka intinya beliau mengatakan kita tidak boleh anti terhadap apapun, padahal di zaman itu kan seorang Tan Malaka ada seorang tokoh komunis ya Pak ya. Iya. Nah jadi tetapi seorang Buya Hamka yang orang yang sangat dimuliakan di zamannya, dia kagum dengan seorang Tan Malaka karena cara berpikirnya tadi. Sehingga ulun rasa Tan Malaka ini layak lah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, hampir selevel dengan penulis-penulis seperti Einstein tadi atau Sigmund Freud mungkin gitu. Tapi kalau dilihat menulis dalam pelarian, Nah, artinya dalam kondisi yang oh iya. kalau 4 penulis tadi kan Oh iya benar. Oh iya. menulis dalam keadaan Ya yang ya. sangat nyaman, Santai, sangat nyaman, sangat fasilitas ada. fasilitas ada, Iya, ide-ide mengalir menarik Pak, menarik. bebas. Kalau ini kan Iya. Kondisi berbeda Pak. Iya. kondisi Nah. itulah orang dalam keadaan Jadi benar Pak. Jadi ulun baru terbuka nih Pak setelah kian panting. Jadi nggak jadi selevel nih. Tapi ulun menambahi aja. Jadi Tan Malaka itu ujarnya Hasan Hasbi itu pemikirnya adalah sangat genuine, sangat asli. Karena apa jadi asli? Karena si Tan Malaka ini satu orangnya tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena menurut Tan Malaka ketika ia menikah dia akan punya keluarga, dia akan punya anak, sehingga akan mengganggu revolusinya saat itu. Karena saat itu bagi Tan Malaka revolusi bangsanya adalah nomor 1 di atas pada atas. Prioritas utama. Kemudian lagi Tan Malaka itu keteguhannya itu kadakawa de ganggu gugat. Apa maksudnya? Jadi yang jar Bapak tadi, orang tuh masuk penjara sudah, orang tuh dikejar-kejar orang, iya masih aja Mengolah. kekeh menulis dengan karya-karyanya. Jadi kayak kada terpengaruh apapun, luar biasa. Nah terkait dengan yang si Tan Malaka itu tidak menikah tadi, itu dia memang sendiri, tidak pernah berdialog dengan siapapun selama 20 tahun. Ayo bayangkan, selama 20 tahunnya menentangkan pikirannya aja, pikirannya dengan pikirannya sendiri. Sementara ini ulun kritik juga Pak lawan Tan Malaka, agak paradok atau anomali pala. Dia menyodorkan dialektika, sementara di saat itu tapi dia tidak pernah berdialog dengan siapapun selama 20 tahun. Tetapi lucunya, ya tadi anomalinya, menghasilkan karya yang origin, genuine, dan sangat relevan dengan keadaan sampai saat ini. Sementara tadi ulun tuh yang bingungnya, karena dia menyuruh dialektika, kan artinya kita harus ada dialog dengan orang kan, dialog, kita bertukar pikiran. Tetapi Tan Malaka dengan canggihnya selama 20 tahun mampu mengeluarkan pikiran-pikiran yang dia tuliskan di dalam sebuah buku aja, banyak buku, dan orang kadang memadakan itu salah, itu kada benar kan agak sulit, karena yang dia katakan logikanya masuk. Tapi sehingga genuine. memang ada juga ya Ada juga ya filosof seperti itu, ada yang saya lupa namanya, hidupnya tidak pernah keluar dari 5 km persegi. Wah siapa ini Pak? Saya lupa namanya. Ada seorang filsuf itu yang ya era postmodernisme juga. Saya lupa apakah ya seangkatan lah dengan Paulo Freire tadi ya, yang atau si Derrida, si Heidegger mungkin? Strauss, salah satunya lah. Ya. Saya lupa namanya. Dia itu. Tapi dia bisa
menjelaskan tentang pantai, tentang hutan. Padahal itu pernah keluar dari 5 km itu. Keluar dari 5 km Wah, itu. ini jakanya kita di kampung nih wali orang nih Pak ya. Itu kira-kira malah Bisa ditentang dan malah kan logika mistika lah. Ayo praktis. Berdialog dengan diri sendiri mungkin ya berarti ya. Iya. Nah, di dalam pikiran Iya. gitu. Tapi- Saking tajamnya beliau itu. Tapi ini juga kalau dia menulis dialektika itu kan mempertentangkan pikiran. Ya, mempertentangkan pikiran sebenarnya. Sederhananya seperti itu. Betul. Tapi kalau logika menyelaraskan pikiran kan. Betul. Jadi dia luar biasa otaknya. Iya Pak. Satu orang tuh bisa merepresentasikan Bisa, banyak orang kayaknya Pak. Ada Sudut pandangnya di banyak Pak. satu sisi otaknya ini dia mempertentangkan pikirannya. Iya. Di sisi lain dia menyelaraskan Pikirannya. dengan di logika gitu. Dan dia bisa mengeluarkan berbagai perspektif di kepalanya sendiri. Waduh, luar biasa. Nah, tapi ada lagi sisi uniknya tadi Pak, lo menyambung yang saking dia menjaga keasliannya tadi, dia tidak menikah kan Pak. Tetapi sebenarnya kan dalam beberapa literatur menyebutkan Tan Malaka itu banyak juga sih dekat dengan perempuan lah. Di Thailand ada, di Singapura ada. Nah di Indonesia salah satunya yang hampir menikah sebenarnya, dia seorang tokoh juga perempuan ini, tapi tokoh lokal, salah satu pendiri PMI. Ya, jadi menurut keterangannya Tan Malaka ini orang yang sangat hormat dan sopan terhadap perempuan. Ya, itulah kelebihan dari Tan Malaka. Dia tadi jadi keterangannya si perempuan ini, ngarannya itu Jo Abdurrahman. Nah, Jo Abdurrahman. Jadi si Jo Abdurrahman ini memadahkan Tan Malaka itu, ujarnya Pak, ujar si Jo Abdurrahman ini. Tan Malaka ini lebih penting revolusi daripada aku. Makanya inya pahamnya mengerti dengan si Tan Malaka. Oh kayaknya perjuangan demi bangsa lebih penting jadi anak. Belum jadi terakhir juga sebenarnya, karena kan orang tuh sama-sama hendak sebenarnya Pak, sama-sama hendak, tapi karena Tan Malaka itu nomor satunya revolusi untuk bangsa, belum makin cinta lah dengan Tan Malaka. Makanya itu tadi. Kalau Pak B.J. Habibie bisa difilmkan, kenapa Tan Malaka tidak bisa gitu? Di sudut pandang ini menarik bisa. untuk difilmkan. Pasarnya cocok ya. Tapi Pak literaturnya sedikit Pak. Jadi si Jo Abdurrahman ini ada yang memadahkan ini nih berkaitan erat dengan Paramita Abdurrahman, itu pendiri PMR Indonesia yang didirikan di Maret 1950. Kalau PMI kan berapa tadi? 1 September 1945. Nah, jadi apakah ada hubungannya? Tapi yang paling akurat itu dia salah satu pendiri lah. Tapi bukan tokoh utamanya, karena tokoh utamanya kan Pak Hatta. Muhammad Hatta. Tapi tetap ada pengaruhnya, Ya, katanya. ada. Ya, kayak misalnya kita nih berkumpulan, Ika si Jo Abdurrahman, nah, Bapak Muhammad Hatta. Ini menarik. Rizka, gimana Rizka setelah mendengar kita berpandiran ini Rizka? Ya ampun. Tambah. Ya ampun. Kalau tadi cuma Mudah-mudahan kita dengan membaca ini, mudah-mudahan istilahnya yang generasi muda, generasi yang Gen Z inilah bisa menelah paling tidak melihat bahwa Indonesia itu tidak pernah ada sosok yang sangat luar biasa istilahnya itu berpikir, berlogika dalam kesehariannya gitulah. Artinya orang zaman dulu aja bisa, kenapa sekarang yang referensi dia sangat luar biasa, kita tidak meniru, paling tidak bercermin untuk seperti mereka-mereka yang zaman dulu. Jadi bahkan Bung Karno pun pernah berujar kan, seandainya dalam perjuangan ini perjuangan menuju kemerdekaan ini Bung Karno ini meninggal karena ada suatu hal, maka dia beramanat kepada kawan-kawan seperjuangan Tan Malaka yang akan melanjutkan perjuangan pada masa itu. Artinya saking ininya saking ininya Bung Karno setelah berdialog dengan Tan Malaka,
konsep-konsep Tan Malaka ini kayaknya bisa diterima oleh Bung Karno di dalam membangun Indonesia gitu lah. Jadi sampai segitunya lah, artinya Bung Karno memandang Tan Malaka. Pak, ini ada sedikit Pak. Dikatakan di awal tadi kan kita cerita ini bahwa ini ada Tan Malaka adalah salah satu tokoh kemerdekaan. Tetapi Ulun melihat di beberapa catatan atau materi atau pembelajaran mengenai awal-awal terbentuknya negara Indonesia atau materi mengenai Pancasila, kelahiran Pancasila itu nggak ada catatan nama Tan Malaka. Itu kira-kira pasti ada sesuatunya ini Pak. Ya boleh jadi, betul. Boleh jadi katanya pada masa itu makanya ketika Tan Malaka pernah ditawari membacakan naskah proklamasi. Oh iya. Tapi kayaknya Tan Malaka merasa dia tidak pantas gitu loh, untuk membacakan. Yang kedua, dia ada kekhawatiran karena dia ini kan diburu oleh banyak negara. Jadi hidupnya kan lebih banyak di pelarian, di persembunyian. Iya. Adanya. Nah, jadi boleh jadi Tan Malaka tidak terlalu menonjol di dalam hal seperti itu, di dalam Tidak tercatat di dalam sejarah yang ini. Jadi salah satu kelebihan Bung Karno kan Bung Karno berani membacakan itu, karena boleh jadi pada saat itu kalau yang membacakan itu bisa jadi korban kan? Oh iya, jadi korban. Karena pada masa itu tidak ada kejelasan juga kan siapa yang menjamin keselamatan ketika membacakan naskah proklamasi. Nah, jadi antara para pejuang ini juga ya banyak yang inilah, makanya istilahnya di dalam tokoh-tokoh ini boleh jadi ada yang lebih menonjol di dalam personalitinya, tapi banyak juga yang mungkin boleh jadi di balik layar gitu. Di balik layar. Nah, ini salah satunya tokoh yang kuat di balik layar. Karena tidak bisa juga kalau semua tokoh pejuang itu ditampilkan ininya memudahkan musuh kan? Ini ketahuan pala. Gitu. Oke. Kembali lagi kita nih ke literasi Pak, ke literasi. Literasi itu kan simpelnya dari tahu jadi kada tahu menjadi tahu, kan simpelnya seperti itu. Kemudian kita tadi sudah berbicara lah A, B, C, D tentang Madilog. Menurut Pak Hafiz, kira-kira di saat Tan Malaka menulis sesuatu, menulis tentang logika atau pikirannya, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan utamanya? Kenapa? Ini kembali lagi ke pertanyaan Rizka tadi, kenapa harus dengan menggunakan pikiran atau menggunakan logika? Artinya kan itu tidak jauh dari literasi ya. Nah, seharusnya dengan metodenya Tan Malaka itu kita dapat meningkatkan literasi. Tantangannya tadi Pak Hafiz di sekolahan tuh murid-murid pian, siswa-siswi pian itu potensi itu ada maksudnya potensi si murid-murid pian tuh kalau jadi Tan Malaka selanjutnya maksud Lun. Kayak itu. Artinya kan dalam menjalani kehidupan ke depannya itu betul. Itu menggunakan dasar pemikiran. Dasar pemikiran. Nah, ya ini tadi kembali ke tadi, yaitu sebenarnya harapan dari pendidikan di kurikulum sekarang. Kita itu di kurikulum merdeka. Di pendidik itu ingin menitik beratkan supaya peserta didiknya atau siswa itu mampu berpikir kritis. Ini kondisi saat ini ya, baru asesmen baru ulangan sekitar dua minggu lalu. Jadi ini kondisinya siswa ini protes dia. Nah, ini hal yang ulun senangi tuh. Protes jarang-jarang lah ya Pak Hafiz. Karena nilainya ini keliru. Jadi dia ulangan, yang mengawasi itu gurunya acak.
bukan guru mata pelajarannya, bukan ulun yang. Nah, jadi setelah diperiksa, dia membandingkan ternyata murid A dengan murid B. Membandingkan ini jawabannya sama kami, tapi dia lebih tinggi nilainya. Maksudnya yang angka soal nomor 10 jawabannya dia B, ulun B, tapi dia benar, ulun salah kayak gitu. Lalu dia ingin inisiatif lah berdua untuk minta periksakan ulang. Ya, ulun periksakan ulang. Ternyata memang benar ada kekeliruan. Nah, itu yang ulun harap. Kalau dulu mungkin ada gini Pak ceritanya, udah itu sudah jadi gurunya kada bani lagi, gurunya juga koler mungkin lah memeriksa ulang lah Pak lah. Jadi ada hendak lagi. Jadi keren tukang dah nilainya aja. Nah, jadi kondisi itu ulun senang itu Pak. Jadi dia kayak ada dialektika tadi lah. Iya, dia kritis dengan kondisi yang keren. menurut dia kada adil. Dan yang uniknya bukan hanya yang dirugikan, yang protes itu, Bay. Jadi inya merasa inya nih kada setinggi ini nilainya. Merasa aja ini menjawab pada ada yang salah. Bapak jaka berdiam aja inya tuh nilainya 92. Jadi ya. Aku nih ulun kada apa-apa, Bay. Yang penting ulun nih jujur hasilnya aja. Nah, itu harapannya. Itu kondisi itu ulun kaget saat itu. Dan senang lah sekaligus. Dan harapannya itu ke depan banyak yang lebih banyak lagi siswa yang kayak itu, dan juga itu bisa terus di kehidupan bermasyarakatnya gitu Pak. Amin, luar biasa. Kalau kritis lah dia. Zaman sekarang, kalau tadi kan dari siswanya, kalau sekarang tuh mewakili Gen Z pura-puranya. Iya, kan harus mewakili sebagai Gen Z terus Pak. Wakili Gen Z itu sekarang kan sudah ada AI Pak. Kemudian ada ChatGPT namanya. Kadang tuh sering dengar teman itu curhatnya berdialektikanya dengan ChatGPT. Ketika kita berdialektika dengan ChatGPT itu apa yang sebaiknya Pak dilakukan oleh Gen Z ini mengadaptasi dari apa namanya Pak? Di bukunya Madilo. Jujur keren Pak Bagaimana itu Pak? Jadi meskipun ChatGPT itu membantu, tapi kalau kita tidak bisa menulis prompt di ChatGPT itu, dia akan sangat umum sekali gitu lah. Jadi kita harus punya referensi yang banyak juga. Jadi ChatGPT itu kesannya dia menyesuaikan si lawan bicaranya ini. Jadi kalau prompt yang ditulis itu hanya yang umum-umum, dia sederhana aja. Tapi kalau kita tulis yang agak memancing pemikiran yang tajam, dia juga mengucapkan terima kasih. Wah, ini tajam sekali katanya. Saya pernah nulis gitu. Iya, malah dipuji balik ya. Dipuji balik. Wah, ini katanya lebih baik ini ada ditawarkannya ada referensi untuk itu kayak teori ini malah teori yang bila benda masuk banyu jar gayanya sama juga. Itu Archimedes malah. Iya. Eureka. Oh, jadi ChatGPT lo mulai yuk. Aku lagi kepikiran nih, jujur. Soalnya mau menghadapi lawan bicara, tapi lawan bicaranya ChatGPT, tapi ternyata itu ada dialek lagi sebelumnya kelihatan gitu ya Pak. Karena dia menyesuaikan si penggunanya usernya. Jadi kalau penggunanya ini mau mengarah ke sesuatu, dia menyesuaikan aja. Mana-mana yang mesin algoritmanya mendukung ke situ, itu yang ditawarkan. Tapi kalau kita berikan juga perspektif lain, nah baru dia ini memberikan respon bahwa wah ini dia agak ini juga ChatGPT kalau kita berikan counter yang semacam itu. Jadi kan tidak bisa hanya mengandalkan AI atau ChatGPT kalau kita juga kurang kalau kita kurang referensi tadi karena membuat promptnya itu susah. Intinya. Menarik. Nah, tadi kan kita karena sekarang kita era digital ya Rizka ya. Jadi mungkin adik-adik kita, teman-teman kita sekarang sudah sangat familiar dengan aplikasi tersebut.
ada sedikit lagi Pak yang kita tinggal membahas. Ada Pak yang ini Pak, yang paling terkenal kan selain dialektika, logika dan materialisme, dialektika dan logika kan ada namanya logika mistika. Iya. Tadi ulun terbesit karena logika mistika ini kayaknya itu dah yang mendasari, salah satunya yang mendasari Tan Malaka menulis Madilog ini, karena melihat keadaan sekitar masyarakat di zaman kolonial Bahari ketika orang-orang Garing, wah bisa nih diganggu orang halus ya. Jadi orang ini karena mau berpikir, menganalisa, atau bila ada penjajah, aku kada mungkin kawada melawan penjajahnya terlalu canggih, aku kada mungkin kau mau olah senjata. Itu mungkin yang mendasarinya apalah salah satunya. Itu zaman itu, tapi kalau zaman sekarang kan sudah era tadi digital tadi Pak ya. Tapi Pak, ada sedikit Pak orang yang masih logika mistika nih di masyarakat kita Pak. Ya, mungkin sisa Pak ya, tapi sudah ini Pak. Ya istilahnya kalau melihat hujan zaman dulu itu kan berarti ini ada dewa-dewa yang sedang. Iya, itu maksudnya. Itu kan sudah hampir tidak ada Pak. Ya tadi lah. Tapi yang kalau kita kaitkan dengan kearifan lokal, jadi boleh jadi orang-orang zaman dulu itu kan, makanya di dalam filsafat itu kan ada yang mengatakan tidak salah itu bukan berarti benar gitu loh. Oh, tidak salah bukan berarti benar. Oh iya. Tidak salah bukan berarti benar. Mama antara nih. Tidak salah bukan berarti benar itulah. Jadi misalnya tidak benar bukan berarti salah kok juga berarti Pak. Bisa jadi gitu. Imbah itu Bang. Jadi kalau misalnya menginstruksi pimpinan di dalam forum yang kata pimpinan itu mungkin salah di dalam menyampaikan sesuatu, dia tidak salah, tapi bukan berarti benar. Oh iya, ada anunya pala. Makanya tadi kan di dalam video kita tadi ada etika berpikir tadi. Etika berpikir tadi. Jadi etika berpikir itu kan juga harus ada juga etikanya gitu loh. Jangan ranjah terus pala. Nah itu tadi, jadi kalau yang istilah dalam belajar itu kan ada yang istilahnya orang zaman dulu itu jangan duduk di muka pintu tuh loh. Jangan duduk di muka lawang. Karena ada istilahnya kerasukan, ada makhluk halus luar mau masuk ke yang menghalangi. Padahal yang jelas menghalangi orang lewat. Iya. Cuma cara orang dulu itu menyampaikan yang itu tadi memang tidak bisa menerima hal seperti itu gitu loh. Tapi boleh jadi kearifan lokal tadi pada masa itu cara orang menyampaikan itu tidak terlalu lugas seperti itu, karena majes zaman dulu itu kan masih pakai istilah kita juga kekurangan literatur juga kita bahari itu kan mungkin seperti itu gitu lah. Jadi logika mistika yang mungkin agak ekstrim ya boleh jadi ya enggak sependapat dia gitu lah. Iya, betul mantap. Nah, ada kerasaan yang sama soalnya nah kerasaan tuh ujung sekalinya kerasaan gitu Pak. Lanjut dari dan kita cepat sudah melacak. Iya, alhamdulillah. Nah, kita sudah sampai nih. Hendak ya padahal sampai sore nulis kan? Hendak. Tapi ya kayak apa kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan kita kena kawal lagi lah berdiskusi tentang hal-hal yang lain. Tapi sebelum kita menutup, ulun hendak kalimat adalah kalimat kesimpulan, kalimat final dari Bapak Hafiz, Pak Saparin, dari Rizka, dari ulun juga terkait diskusi kita hari ini. Silakan Pak Hafiz. Ibu Rizka dulu deh, banyak insight baru kan. Boleh. Bu Rizka silakan. Ulun minta doakan aja bisa jadi Tan Malaka selanjutnya. Itu aja, lanjut Pak. Ya, ulun harap nilai-nilai ini kan nilai-nilai atau warisan pemikiran dari Tan Malaka ini masih hidup sampai sekarang, dan harapannya ke depan nanti masih bisa dipakai oleh generasi bangsa Indonesia selanjutnya. Amin. Ya, kalau dari ulun baik, ulun tadi setelah diskusi ada mencatat, jadilah
kemajuan umat manusia itu berarti kita keluar dulu dari logika mistika. Kalau menurut alur pikirnya Madilog, keluar dulu dari logika mistika, kemudian kita kasar keluarnya itu lewat filsafat. Nah, lewat filsafat kita hanyar ke ilmu pengetahuan atau sains sehingga kemajuan umat tercapai. Amin. Silakan Bapak. Saya umum aja, seperti banyak disebut orang, don't judge the book by its cover. Wah. Nah, jadi jangan melihat siapa penulisnya, bahkan bisa dicap orang ini yang agak ekstrim, misalnya disebut ekstrim kiri, ekstrim kanan, lalu seolah-olah ini mengganggu gitu loh. Jadi dibaca aja gitu lah, dibaca, dan pemikiran itu dibalas dengan pemikiran, jangan fisiknya yang Ini jangan. Jadi kalau tidak sependapat dengan seseorang, ya di counter dengan pendapat juga. Iya. Jangan fisik orang itu yang diserang. Oh gitu ya, lah. ini mirip Ya. Pak Imam Ghazali Bahari menulis buku dibalas oleh Ibnu Rus. Nah, Jadi buku dengan buku lah. Jadi kalau tidak sependapat, mungkin ada aja orang yang tidak sependapat dengan Madilo ini, ya. Berikan buku sebuah karya atau pemikiran. Bahkan Madilo ini sendiri pun tadi kayak bisa sebenarnya tadi dialektika dengan logikanya itu kan sebenarnya bertentangan. Artinya dia sendiri Ya seorang bertentangan. Kalau orang lain ada yang bertentangan wajar aja. Wajar aja. Dirinya sendiri aja bertentangan gitu loh. Iya. Nah, itu maksud saya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Hafiz. Rizka, ulun kembalikan lawan Pian, jadi silakan ditutup acara kita hari ini. Siap, terima kasih untuk para sumber yang sudah berhadir di pagi hari ini. Pembicaranya sangat keren sekali, Masya Allah sekali, dan sangat menginspirasi dari yang generasi tahun berapapun gitu ya. Semoga untuk acara hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk acara ulangnya bisa disaksikan di Facebook kami di LPPL Radio Tuntung Pandang FM, dan juga ditayangkan ulang di YouTube kami di LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Selamat berjumpa kembali di setiap hari Jumat setiap minggunya bersama Disposip Kabupaten Tanah Laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.